Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Agustin. Saya merupakan motivator magang di Bimba AIWO Gedong Panjang, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-12. Pertanyaan yang pertama mengenai D4 HVK. Pertanyaan ke-1, apa kepanjangan dari D4 HVK? Kepanjangan dari D4 HVK yaitu dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4 HVK? D4 HVK yaitu pengucapan bunyi atau susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Syarat sebelum mengenalkan HVK yaitu 4 HVK. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak dan motivator itu bisa menikmati permainan huruf verbal dikte D4 HVK. Tujuan khususnya yaitu agar anak itu terampil menyebutkan susunan huruf verbal dari suatu kata yang bersuku kembar. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK? Yaitu dengan cara bernyanyi lagu bimba, berdialog, bercerita, berdongeng, dan permainan. Pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Tahap selanjutnya setelah D4 HVK yaitu D4 HVS dan D1A. Tetapi kita harus memperhatikan syarat yang lainnya gitu, harus sudah tercapai. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang D4 HVS. Pertanyaan ke-1, apa kepanjangan dari D4 HVS? D4 HVS yaitu dikte huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4 HVS? Yaitu penyusunan bunyi huruf suku kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda tanpa memperhatikan huruf dan simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Syarat sebelum mengenalkan D4 HVS yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Tujuan utamanya yaitu agar anak dan motivator itu menikmati permainan huruf verbal sederhana. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak dan motivator itu tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS? Cara motivator mengenalkan D4 HVS yaitu dengan cara berdialog, menggunakan bahasa bimba, bernyanyi lagu bimba, bercerita, berdongeng, dan permainan. Pertanyaan ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Setelah D4 HVS yaitu D5 HVS dan D1B. Tetapi di sini kita harus memperhatikan syarat sebelumnya gitu, apakah sudah tercapai atau belum. Pertanyaan ketiga yaitu tentang D5 HVS. Pertanyaan yang ke-1, apa kepanjangan dari D5 HVS? D5 HVS yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D5 HVS? Pengertian dari D5 HVS yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk dan simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Sebelum mengenalkan D5 HVS itu syaratnya adalah 5 HVS dan D4 HVS. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utamanya yaitu agar anak dan motivator menyukai permainan huruf D5 HVS. Sedangkan tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi susunan huruf yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS? Yaitu bisa dengan cara berdialog, bernyanyi,
menggunakan bahasa rimba, bercerita, berdongeng, dan permainan. Misalnya seperti POHON, 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 apa kakak? Kayak gitu kan. POHON, pohon. Jadi itu tuh diulang 3 kali. Pertanyaan ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Setelah D5 HVS, tahap selanjutnya yaitu B1D. Tetapi kita harus memperhatikan syaratnya terlebih dahulu. Apakah sudah tercapai atau belum? Syarat yang lainnya itu seperti B1C. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.